Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi pencegahan korupsi. Sebelum kita membahas materi, pertama-tama kita akan memulai dengan perkenalan dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naysila Putri Ramadina dari kelompok 10 kelas PB2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Rosa Purba dari PB2B, kelompok 10. Latar belakang korupsi. Korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan sosioekonomi dan kejahatan jabatan yang sangat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaikan virus ganas yang mematikan, virus ini sangat mudah menyerang birokrasi pemerintah, terutama di negara-negara berkembang. Menurut survei PERC, Political and Economic Risk Consultancy, sebuah biro konsultasi risiko politik dan ekonomi yang bermarkas di Hong Kong, menunjukkan bahwa dari 13 negara Asia yang disurvei, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara yang terkorup di Asia setelah Filipina dan Thailand. Ibarat mahasiswa, pemerintah dalam ngejalanin tugas negaranya juga dapat nilai IPK. Dan yang paling gampang ketebak, nilai-nilai yang sering jeblok bagi negara kita, Indonesia. Bahkan di pemilu nanti nyatanya masih banyak para mantan, bukan mantan yang itu, tapi mantan koruptor yang bisa tetap jadi caleg lagi di pemilu nanti. Ada apa dengan Indonesia? Apakah Indonesia sudah sebobrok itu gara-gara korupsi? Faktanya Indonesia itu sebenarnya nggak bobrok-bobrok banget karena kita itu ternyata berprestasi ranking 3 tapi sebagai negara terkorupsi se-ASEAN atau sekitar peringkat 90 sedunia. Kita bisa punya prestasi sehebat itu karena Indonesia sayangnya bisa kehilangan uang triliunan tiap tahunnya cuma gara-gara korupsi. Mungkin sebagian besar dari kita ngeliat kasus korupsi itu kayak nonton infotainment, kita nggak ngerasain dampaknya secara langsung. Tapi duit sebanyak itu kalau dihitung-hitung bisa bantu ngebiayain puluhan ribu anak bisa sekolah dari SD sampai mereka lulus sarjana. Nah, kalau dibiarin negara kita bisa aja bernasib sama dengan Brazil sekarang yang ngalamin krisis besar banget. Salah satu faktor pendukungnya adalah terungkapnya kasus korupsi terbesar dalam sejarah di Brazil yang bikin sampai hampir dari sepertiga kabinet presiden diselidikin sama KPK-nya Brazil. Mengakibatkan 13.000 orang di PHK dan berimbas secara ekonomi hingga ke 7 negara tetangganya. Dan tentunya selain Brazil banyak juga negara yang budaya korupsinya udah top banget yang juga akhirnya mengakibatkan perekonomian negara mereka pun jadi terhambat. Oke, tapi gimana cara ngatasin korupsi ini? Meskipun kita nggak bisa ngilangin korupsi dengan cara ngontrol populasi tikus di sebuah negara, tapi kalau ditanya gimana cara terbaik ngatasinnya, kita bisa nyontoh negara kayak Singapura dan Finlandia yang menanamkan nilai orang jujur itu pasti selalu menang di sistem pendidikannya. Bahkan contoh lain kayak Hong Kong, mereka itu ngedorong banget warganya untuk bisa nyium bau-bau tindakan korupsi dan ngajarin gimana cara ngelaporinnya. Mungkin itu langkah kecil yang bisa dilakuin kita, orang Indonesia, untuk bisa angkat senjata sama musuh yang tak terlihat ini. Biar kita bisa bangun lebih banyak sekolah dan internet di pedesaan, nyelamatin orang yang terpaksa mati karena nggak bisa bayar perawatan, dan bisa bangun infrastruktur nggak cuma di Jakarta, tapi juga bisa sampai di Papua. Ya, jadi daripada main salah-salahan, mending kita ikutan debat aja. Tapi buat debatin solusi terbaik ngatasin korupsi di Indonesia. Lagian, kalau aja Indonesia berhasil bebas korupsi, mungkin semua orang di dunia jadi pengen berbondong-bondong pindah ke Indonesia. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Adapun negara di kawasan Asia yang dinilai paling berhasil memberantas korupsi, yang pertama adalah negara Singapura, disusul oleh Hong Kong, yang ketiga Jepang, yang keempat Korea Selatan, yang kelima Malaysia, yang keenam Taiwan, yang ketujuh India, dan yang ke-8 Tiongkok. Indonesia dari dulu hingga kini berjuang memberantas korupsi, baik secara preventif, edukatif, maupun represif.
Bahkan, tidak sedikit perangkat hukum yang telah dibuat untuk menjerat para koruptor. Tetapi, mengapa Indonesia masih selalu menjadi juara bertahan dalam soal korupsi? Penulis berpendapat bahwa korupsi jangan lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi harus digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pencegahan tidak lagi dilakukan secara biasa, tetapi harus dengan cara-cara yang luar biasa. Tulisan ini mencoba memberikan penjelasan tentang pengertian dan bentuk-bentuk korupsi, pemicu dan dampak korupsi, gerakan anti korupsi, korupsi penghambat utama tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, korupsi dan nasib demokrasi. Materi selanjutnya adalah pengertian dan bentuk-bentuk korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptia atau corruptus. Corruptia sendiri berasal dari kata corrumper, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu corruption, corrupt, Perancis yaitu corruption, dan Belanda yaitu corruptie. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi. Dalam Kamus Hukum tahun 2002, kata korupsi berarti buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. The Lection 1979 mengartikan kata corruption berarti suatu perbuatan busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian dan kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Pengertian korupsi menurut para ahli. Menurut Johnson tahun 1993, korupsi adalah penyalahgunaan peran dan sumber daya pemerintah atau oleh mereka yang berusaha untuk mempengaruhi orang-orang tadi. Tetapi, standar apa yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyalahgunaan itu? Boleh jadi adalah norma atau kepentingan umum. Tetapi kedua-duanya memiliki kelemahan yang serius sebagai suatu standar. Yang kedua, ada Klitgard tahun 1998. Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang untuk pribadi, perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri. Menurut Klitgard, konsep korupsi tersebut sekaligus merujuk pada tingkah laku politik dan seksual. Kata lain corruptus atau korup menimbulkan serangkaian gambaran jahat. Kata korup berarti apa saja yang merusak keutuhan. Berdasarkan latar belakang sejarahnya, pengertian korupsi itu sangat berkaitan erat dengan sistem kekuasaan dan pemerintahan di zaman dulu maupun di zaman modern ini. Adapun pengertian korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan pertama kali dipopulerkan oleh E. John Emmerich Edwards Dalberg Acton yang mengatakan, "The power tends to corrupt but absolute power corrupts absolutely." Yang artinya, kekuasaan cenderung korupsi, tetapi kekuasaan yang berlebihan mengakibatkan korupsi yang berlebihan pula.
Pemicu dan dampak-dampak korupsi. Pengertian korupsi menurut para ahli. Menurut Johnson, tahun 1993, korupsi adalah penyalahgunaan peran dan sumber daya pemerintah atau oleh mereka yang berusaha untuk mempengaruhi orang-orang tadi. Tetapi, standar apa yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyalahgunaan itu? Boleh jadi adalah norma atau kepentingan umum. Tetapi kedua-duanya memiliki kelemahan yang serius sebagai suatu standar. Yang kedua, ada Klitgard tahun 1998. Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang untuk pribadi, perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri. Menurut Klitgard, konsep korupsi tersebut sekaligus merujuk pada tingkah laku politik dan seksual. Kata lain corruptus atau korup menimbulkan serangkaian gambaran jahat. Kata korup berarti apa saja yang merusak keutuhan. Berdasarkan latar belakang sejarahnya, pengertian korupsi itu sangat berkaitan erat dengan sistem kekuasaan dan pemerintahan di zaman dulu maupun di zaman modern ini. Adapun pengertian korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan pertama kali dipopulerkan oleh E. John Emmerich Edwards Dalberg Acton yang mengatakan, "The power tends to corrupt but absolute power corrupts absolutely." Yang artinya, kekuasaan cenderung korupsi, tetapi kekuasaan yang berlebihan mengakibatkan korupsi yang berlebihan pula. Gerakan anti korupsi. Jerome
POPI menawarkan strategi untuk memberantas korupsi yang mengedepankan kontrol kepada dua unsur paling berperan di dalam tindak korupsi. Pertama, peluang korupsi. Kedua, keinginan korupsi. Menurutnya, korupsi terjadi jika peluang dan keinginan dalam waktu bersamaan. Peluang dapat dikurangi dengan cara membalikan siasat laba tinggi, resiko rendah menjadi laba rendah, risiko tinggi, dengan cara menegakkan hukum dan menakuti secara efektif, dan menegakkan mekanisme akuntabilitas. Penanggulangan tindakan korupsi dapat dilakukan antara lain dengan 1. Adanya political will dan political action dari pejabat negara dan pimpinan lembaga pemerintahan pada setiap satuan kerja organisasi untuk melakukan langkah proaktif pencegahan dan pemberantasan perilaku dan tindakan pidana korupsi. 2. Penegakan hukum secara tegas dan berat. Proses eksekusi mati bagi koruptor di Cina, misalnya, telah membuat sejumlah pejabat tinggi dan penguasa di negara ini menjadi era untuk melakukan tindak korupsi. Tindakan ini merupakan shock terapi untuk membuat tindakan korupsi berhenti. 3. Membangun lembaga-lembaga yang mendukung upaya pencegahan korupsi. Pada beberapa negara, mandat ombudsman mencakup pemeriksaan dan inspeksi atas sistem administrasi pemerintah dalam hal kemampuannya mencegah tindak korupsi aparat birokrasi. 4. Membangun mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang menjamin terlaksananya praktik good and clean governance, baik di sektor pemerintah, swasta, atau organisasi kemasyarakatan. 5. Memberikan pendidikan anti korupsi, baik melalui pendidikan formal maupun unformal. Dalam pendidikan formal, sejak pendidikan dasar sampai perguruan tinggi diajarkan bahwa nilai korupsi adalah bentuk lain dari kejahatan. 6. Gerakan agama anti korupsi, yaitu gerakan membangun kesadaran keagamaan dan mengembangkan spiritualitas anti korupsi. Korupsi penghambat utama tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tindakan penyalahgunaan anggaran pembangunan dan biaya daerah yang dilakukan oleh Pemda dan anggota legislatif oleh sejumlah lembaga seakan belum cukup untuk mengikis tindakan korupsi di kalangan pejabat negara. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, korupsi merupakan tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Menurut data Indeks Persepsi Korupsi 2011 yang dilansir oleh situs resmi Transparansi Internasional, dalam hal persepsi publik terhadap korupsi sektor publik Indonesia masuk urutan ke-100 dunia dengan sektor rendah. Sementara di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik, Indonesia bertandang di urutan ke-20. Jadi, dapat disimpulkan, korupsi telah menjadi endemi yang sudah mengurat mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, usaha pencegahan korupsi memerlukan komitmen yang kuat, ikhlas dan tulus dari pemerintah, aparat penegakan hukum, dan masyarakat. Tanpa komitmen itu, usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi akan jalan di tempat. Kegagalan gerakan anti korupsi di berbagai negara terletak bukan pada kurang lengkapnya ketentuan legal atau badan-badan anti korupsi, tetapi lebih sering karena tidak adanya keseriusan, komitmen, dan keikhlasan dari kepemimpinan politik.
Hal itulah yang kemudian menimbulkan sikap skeptis masyarakat. Masyarakat dilapis bawah akan meniru apa yang dilakukan oleh para birokrat di level yang tertinggi.